Halo, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Saya doakan rezekinya dimudahkan dan disehatkan. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Stalker adalah film thriller psikologis yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Tyler Savage. Film ini mengeksplorasi tema obsesi, kerentanan, dan bahaya interaksi sosial di lingkungan perkotaan. Film ini mengikuti kisah Andy, seorang pemuda yang pindah ke Los Angeles untuk mencari awal yang baru setelah putus cinta. Hidupnya berubah menjadi gelap ketika ia bertemu Roger, seorang pengemudi taksi online yang tidak stabil dan terobsesi padanya. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa beli minuman dan cemilan agar tidak lapar pas nonton nanti. Cerita dimulai pria bernama Andy berhenti depan kos. Dia ingin mencari kos untuk istirahat. Setelah ibu kos beri kunci kos, Andy membawa barangnya masuk dan bilang sama orang tuanya kalau dia sudah dapat kos. Yeah. I'm actually gonna go. Malam hari, Andy melihat galeri HP-nya dan melihat foto bersama mantannya. Andy merasa bosan di kamar. Andy mencari lokasi bar terdekat buat hilangkan rasa bosan. Andy melihat wanita lagi nelpon. Andy menyela, ngomong begitu pasti semua orang tidak suka. Wanita itu perkenalkan diri bernama Sam. Setelah kenal, Andy langsung saset mengajak makan berdua. Sam tanya apakah suka musik. Andy bilang tentu dong saya suka. Saya juga suka main drum band. Andy tanya apakah Sam suka musik juga, tapi Sam jawab itu privasi. Alasan apa Sam jawab privasi, admin juga tidak tahu. I'm sorry, I'm just calling bullshit. Sam tanya ngapain Andy di Texas. Andy bilang dia mau libur karena habis putus sama pacarnya yang ketahuan selingkuh. Mendengar hal itu, Sam jadi kasihan dan simpati. Sam ajak Andy keluar agar tidak sedih lagi. Mereka pergi menggunakan ride, semacam taksi online lah di kita. Sam? Yep, it's me. Ternyata Sam ajak Andy ke apartemennya. Lalu sopir tanya apa kalian lupa sesuatu. Andy jawab tidak ada. Lalu ucap sopir bersenang-senanglah. Taulah kan kalau orang lawan jenis satu ruangan tentulah terjadi buka-bukaan. Itulah yang terjadi. Emang gercep sekali ini Sam. Langsung saset aja sama Andy. Pagi hari, Sam habis mandi melihat surat di atas bantal. Sam pun tersenyum melihat suratnya. Andy mencari tempat untuk video call sama temannya. Temannya minta sama Andy untuk ajari anaknya. Andy menerima itu karena Andy adalah guru honorer. Lagi santai minum, orang baju merah datang mengelus gugu Andy. Andy ingat sama orang itu, dia adalah sopir semalam yang mengantar ke rumah Sam. Mereka berdua berkenalan. Sebelum pergi, mereka saling tukar nomor telepon. Just check it. Pagi hari, Andy mengajar di tempat temannya yang video call kemarin. Terlihat sekali anak temannya tidak fokus sama pelajaran, malah asik main HP. British Washington ordered his men to fill empty guns. Just saying, maybe once in a while, post some. Orang baju merah kemarin bernama Roger. Roger mengajak Andy minum di bar terdekat. Andy cerita soal hubungannya sama pacarnya yang telah putus. Roger dengar itu beri motivasi, laki-laki itu harus kuat men. Masih banyak cewek di bumi ini men. Andy dengar itu jadi senang dikit, menganggap Roger itu baik. Lalu mereka berdua berpisah di jalan pulang. Thanks. See you later. Mimosas and shit!
Pagi hari lagi Sam kirim pesan mengajak Andi jalan pagi. Mereka jalan pagi sambil bawa gugu. Andi cerita kalau dia ketemu sama sopir semalam kemarin yang mengantar mereka. Dan dia pun berkenalan sama orang itu. Andi bilang dia sudah nongkrong juga. Dia adalah orang yang baik. Sam pun bilang bagus dong, sekarang kamu ada teman sekarang. I'm good. You sure? Because we could turn around if you want. No, yeah. Come on, cheese. Poor juice. Ketika jalan pulang, Roger telepon Andi mengajak nongkrong lagi. Tapi Andi bilang dia masih mabuk, ini masih tepar di kasur. Tapi Andi tidak tahu kalau Roger melihatnya dari jauh. Nicely done. Roger melihat sosial media Andi. Roger langsung tahu di mana Andi tinggal, lalu menyalin nomor ibu kos, lalu dihubungi oleh Roger dan bilang kalau ini adalah Andi yang tinggal di kos nomor 2. Dia mau ganti internet besok karena besok dia mau pergi. Dia akan titipkan kunci sama ibu kos. Yang anehnya kenapa Roger tahu kalau Andi itu besok mau pergi sama Sam? Itu yang belum admin tahu. The install, so I was hoping you could let the guy in for me. Emang betul sekali kalau Andi mau pergi sama Sam. Datanglah Roger berpakaian pekerja internet. Ibu kos persilahkan Roger masuk karena sudah izin semalam dari Andi. Padahal Roger lah telepon ibu kos. Sebelum kerja Roger pun minum mandil kulkas Andi yang bajingannya Roger tambah sama air kencingnya. Lanjut menyadap laptopnya. Di tempat Sam dan Andi mendirikan tenda di tepi sungai yang sepi. Setelah tenda berdiri, tentu adik kecil Andi berdiri juga dong. Taulah apa adegan selanjutnya kan? Itu tidak perlu admin jelaskan lagi. Stuff I could send you. So Pagi hari Andi dan Sam balik lagi pulang. Sebelum pulang Sam mengajak Andi ke pabrik kosong dulu. Sam bilang tempat ini dulu adalah pementas musik, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sam tanya apakah Andi nyaman sama dia. Tentu dong Andi sangat nyaman sama Sam. Selesai ngajar di rumah temannya, Andi dapat pesan dari orang random. Apakah kamu mau lihat saya bugil sambil kirim foto? Melihat itu Andi langsung balik kos. Sampai di kos Andi pun minum botol air kuning. Andi merasa aneh sama rasanya. Tentu aneh dong, itu sudah dikencingi oleh Roger. Lalu Andi melihat foto mantannya. Tanpa sengaja Andi melihat foto seksinya. Lalu Andi menyenangkan adik kecilnya sampai tumpah. Aneh bin ajaib, kenapa masih aja Andi itu coli, padahal sudah enak-enak sama Sam. Malam hari di tempat Sam, Andi lagi masak untuk Sam. Ternyata di luar sudah dipantau rumah Sam oleh Roger. Entah apa yang dibuat Roger selalu buntuti Andi. Mungkin Andi tidak mau diajak nongkrong lagi setelah ketemu Sam. Lagi makan, Sam tanya Andi kenapa. Andi bilang akhir-akhir ini jadi aneh rasanya. Dia ditelepon oleh orang untuk mengajar anaknya. Setelah sampai dia malah masuk ke rumah orang pecandu narkoboy. Yeah. Pagi hari Andi telepon Roger dan minta maaf sama Roger kalau dia akhir-akhir ini sibuk. Andi mau mereka ketemu di taman. Ketika ketemu, Roger tidak seramah pertama kenal. Roger masang muka raut wajah yang serius. Andi minta maaf tidak bisa balas pesan yang dikirimkan oleh Roger begitu banyaknya. Andi juga bilang akhir-akhir ini banyak orang telepon dia, padahal yang tahu nomor saya adalah kamu sendiri. Merasa dituduh, Roger pun marah sama Andi dan bilang dan
Seperti biasa, Sam ketemuan sama Andy lalu malamnya enak-enak terus. Di luar Roger lagi telepon seseorang entah sama siapa. Hal apa lagi yang terjadi sama Andy? Yeah, of course. It's Sunnyvale High. Pagi hari Sam pamit pulang sama Andy. Andy periksa HP-nya, dia kaget HP-nya tidak ada SIM lagi. Andy pergi ke counter HP, tanya apa yang terjadi sama SIM card-nya. Orang kantor bilang sudah tidak aktif lagi. Andy pun jadi bingung, kok bisa tidak aktif sendiri. Надо это сейчас сделать. У меня здесь customer. Customer здесь. Andy merasa curiga sama Roger. Andy coba hubungi kantor pusat Ride di mana Roger bekerja. Andy coba tanya driver bernama Roger Parkin, tapi anehnya orang pusat bilang kalau kita tidak ada driver bernama Roger Parkin. Bingung kenapa tidak ada Roger, apakah itu nama palsu? Lalu Andy melihat kamera kecil di bawah meja TV. Andy mengambil dan The fuck? Andy coba cari Roger di taman tapi tidak ada, dan dicari-cari terus tetap aja tidak ketemu. Setelah balik kos, Andy melihat keluar. Dia melihat Roger dari jauh dan pergi. Sungguh sangat sial nasib Andy ketika mau ngajar ke tempat temannya. Andy sudah diganti oleh orang lain. Temannya perlihatkan email yang dia kirimkan kepada anaknya. Itu bukanlah perbuatan guru. Ternyata video Andy yang lagi senangi adik kecilnya. Hal itu buat dia dipecat. It's not me. I don't know how you got that. Don't darken my doorstep ever again. I guess I misunderstood. You jerking. Di kos, Andy pun bingung apa yang harus dia lakukan. Lalu dia mendengar suara di laptopnya. Ketika mendekat, ternyata Roger lagi video call. Andy pun lepas tutup kamera dan bilang maaf sama Roger. Tapi Roger hiraukan maaf dari Andy. Terlihat laptop Andy dikendalikan oleh Roger. Roger pun kirim kata-kata tidak pantas ke orang tua Andy. Lalu mengajak Sam ketemu di pabrik kemarin. Andy pun tidak bisa pencet laptopnya lagi dan Andy langsung pergi ke pabrik. Baru sampai langsung oleng. Sadar-sadar sudah terikat di kursi di depannya. Sam sudah terikat juga. Andy minta maaf lagi. Mohon lepaskan Sam karena dia tidak salah. Apa mau musih? Roger bilang ini adalah mau saya karena menyenangkan. Lalu Roger mengarahkan senjata ke kepala Sam. Andy berteriak jangan sakiti dia. Melihat peduli Andy begitu Sam, Roger pun tes kepedulian Sam kepada Andy saat dia ditodong. Listen to me. Put the fucking gun down, please. Saat Roger todong kepala Andy, terlihat Sam biasa aja. Roger pun lepas penutup mulut dan lalu pergi periksa karena ada suara. Andy pun minta maaf akan menjelaskan semuanya kalau sudah lepas dari sini. Sam tanya maaf untuk apa? Maaf kalau pertama ketemu dia bohong tentang mantannya selingkuh. Sam jawab itu udah biasa. Roger kembali sambil bawa tas. Ternyata plot twistnya di sinilah. Sam dan Roger saling kenal, di mana pertama naik ojol sama Sam itu udah kirim pesan kepada Roger. Terlihat sudahlah kenapa Roger bisa tahu gerak-geri Andy. Ternyata ada orang di dalam ternyata. Andy tanya, terus yang kita lakukan selama ini apa? Itu hanya kepuasan semata aja. Aku benci sama orang yang suka bohong. Kepada saya pilih kamu. Kamu telah Ketika Sam dan Roger cekcok karena terburu-buru, Andy melihat senjata lalu mengambilnya setelah dapat dan oh my god, Andy tertipu. Ternyata pistol mainan. Sam langsung tusuk mata Andy. Dengan rasa sakit, Andy teriak-teriak minta tolong. Sam bilang sama Roger untuk selesaikan dia secepatnya.
Mereka berdua pergi ke lokasi perkemahan Sam sama Andy. Roger menggali lubang untuk mengubur jasad Andy. Setelah selesai, Sam langsung tusuk leher Roger. Detik itu juga Roger pun lewat langsung masuk ke lubang yang dia gali sendiri. Ini wanita Asia sungguh kejam amat ya. Sungguh Amin tidak nyangka lihatnya. Setelah selesai semuanya, Sam buat status di sosial media Andy, di mana Andy ingin sendiri, tidak mau diganggu dulu. Sam matikan HP Andy lalu ditulislah namanya Andy. Ternyata bukan Andy saja korban pertama Sam. Terlihat sudah ada banyak HP lain yang bertuliskan nama juga. Sam menikmati hidup tanpa salah dan mencari target baru. Kali ini target dia seorang wanita yang sedang berlibur. Terlihat Sam lagi bicara sama targetnya dengan penampilan Sam yang baru. Tapi kata-kata di awal selalu sama yang dia tanya sama Andy. Ditanya soal musik selalu jawab privasi. Amin pun juga tidak tahu maksudnya apalah itu. Film pun tamat. That you can tell a lot about a person when you know what they listen to during their most when you were like 12 or 13. Hikmah di film ini, janganlah terbuka sama orang baru itu. Belum tentu kita orang itu sifatnya gimana. Andy ini gimana coba, kan baru kenal aja udah diajak enak-enak. Itu yang membuat Andy lupa. Akhirnya gimana kan, metong Andy dibuatnya kan. Itulah hikmahnya ya. Terima kasih.